158. Disegel. Hah? Jeti bisa jeti dari orang dalam? Tanya Baby Shark. Ya serem banget sih kalau gitu. Kan di dalam pondok hanya ada santri, pengajar, dan pekerjanya. Masa iya ada orang berniat seperti itu? Ya kalau begitu susah. Sudah mencarinya, mencari pelakunya. Hamad juga mengusap wajahnya kasar. Ia terlihat stres. Ya Arok, kamu pernah ngasih hukuman sadis apa mas? Ke anak-anak? Tanya Baby udah negative thinking. Ia berpikir kalau salah satu santri balas dendam karena dihukum berat oleh Hamad. Gak pernah. Orang yang aku hukum paling berat itu kamu. Gak ada yang lain. Sisanya aku kasih hukuman nulis atau hafalan. Yang jadi masalah adalah Ning Rum nyahut. Yang jadi masalah. Kita udah buat laporan ini ke kepolisian. Dan dianalisa kemungkinan dari dalam pondok. Akhirnya pondok kita dilak. Gak boleh ada kunjungan keluar dan ke dalam. Pembelajaran juga berhenti untuk penyidikan. Masing-masing dari mereka ditanyai keberadaannya masing-masing. Cari alibi. Yang bener Ning. Tanya Baby cemas juga. Ya gawat kalau pondok akhirnya di stop. Itu yang Ana takutkan. Lalu bagaimana? Tanya Hamad kini dengan suara pelan. Polisi bentar lagi palingan kesini Ustadz. Meminta penjelasan dari antum. Tapi Ana sudah kasih keterangan. Kalau pelakunya lari bukan ke arah dalam pondok, jadi bisa juga dari orang luar. Balas Rohim. Orang luar yang bisa masuk ke dalam. Dan bergamis putih. Lanjut Hamad. Baby duduk melipat kaki di lantai. Ia berpikir. Tapi kok bisa pakai pisaunya dapur? Tapi Ustadz. Antum recovery dulu. Itu saja fokusnya. Gak usah pikir yang lain. Insya Allah ada jalannya nanti. Ucap Ustadz Rohim kini mulai mengeluarkan bungkusan yang ia bawa. Baby berdiri lagi. Ya urusan beginian dia cepat. Ada roti-rotian dan makanan berat. Ada bungkusan nasi dan lauknya dari restoran Jepang terkenal. Baby sudah ngiler ngeliatnya. Kok dia jadi kebayang-bayang sushi ya? Dia berharap ada sushi di dalamnya. Baby berjalan memutar. Menghampiri bungkusan makanan itu. Membukanya dan terlihat kecewa. Isinya makanan biasa. Nasi dan gorengannya. Plus salad khas dari restoran itu. Ya, kirain ada susinya. Keluh Baby. Mendengar ini Hamad sampai mendelik. Sejak kapan kamu suka sushi? Sejak ngeliat TV. Kok enak gitu? Bikin Mila. Tahu. Gaya banget kamu Beb. Udah ini makan aja. Kakean pola. Omel Ning Rum. Baby mencebik dan mengambil bungkusan itu. Makasih ya. Saya makan. Ucapnya cemberut. Ya walau gak sesuai dengan maunya. Dia bisa aja makan sampai habis. Memang dasarannya dia suka ini sih. Tapi kok jadi kepengen sushi gitu. Kan orang luar negeri kalau lagi ada momen kayak begini. Makanannya modelan begitu. Sushi. Yam. Hanan sama Dijah bentar lagi juga kesini. Mereka ngurus urusan di rumah Buya. Beb. Kamu gak kuliah Beb? Tanya Ning Rum. Baby menepuk dahinya. Lupa. Ia cepat mengeluarkan tabletnya dengan mulut masih penuh makanan. Minta izin biasa aja sih kalau begini. Kamu besok kuliah aja Beb. Jangan kebanyakan absennya. Aku bisa dijaga sama Hanan besok pagi. Baby mengangguk. Assalamualaikum. Kak Ido. Sapa Baby. Hamad langsung memutar bola matanya. Ia tak setuju Baby sering berhubungan dengan pria itu. Karena dia sudah terang-terangan bilang suka. Iya Kak Ido. Aku minta tolong diizinin dong hari ini. Aku ada di rumah sakit. Suami sakit soalnya. Iya. Kemarin ada tragedi. Suamiku ditusuk di perut sama orang gak dikenal. Tapi alhamdulillah gak ada apa-apa. Tapi tetap aku gak bisa masuk Kak. Bisa gak diizinin. Aku ada 2 matkul hari ini. Besok insya Allah bisa masuk sih. Ya makasih ya Kak ya. Assalamualaikum. Baby menutup panggilan dan mengembuskan napas panjang. Tugasnya banyak. Dan ia harus banyak persiapan juga untuk proyek berikutnya. Tapi ya. Kalau sudah begini, dia harus tunda semuanya. Entahlah gimana nanti. Gak bisa mikir juga dia. Minta tolong saja ya. Sama Ustadz Rohim dan Ning Rum.
Kamu butuh apa? Cat akrilik sama kuasnya. Hamad seperti tahu kebingungan Baby. Baby mengangguk. Ia berdiri lagi. Nasinya belum habis padahal. Yuzets. Saya boleh minta tolong? Minta tolong belikan cat. Set cat akrilik. Yang satu tas gitu. Isi 36 aja. Sama varnish dan basennya. Yang matte varnishnya. Udah. Itu doang. Oke. Nanti aku belikan habis ini. Mau merek tertentu? Tawarnya. Miyahimi gak apa, boleh. Kalau ada. Sip. Kamu udah izin, Beb? Tanya Ningrum. Baby mengangguk. Ke dosen. Baby menggeleng. Asdos. Kok makanya? Kok kayak akrab banget kamu sama dosennya? Makanya aku heran. Enak deh. Kalau udah izin. Ya udah ya. Kami balik lagi. Nanti catnya dititipin Hanan aja ya? Tanya Ningrum ke Rohim. Dan diberi anggukan kepala. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Sapanya dan ia keluar dari ruangan. Baby melanjutkan makannya. Ia juga mencoba merayu Hamad biar ikutan makan. Hanya masuk satu suapan. Dia benar-benar gak nafsu makan. Payah. Bagaimana kalau karena aku pondok ditutup, Beb? Tanyanya tiba-tiba. Gak akan. Insya Allah. Kalau dicabut gugatannya juga gak akan gitu. Ya kita lihat aja, Mas. Perkembangannya. Siapapun yang nusuk kamu itu, siapa ya? Diam Baby berpikir, lalu mencari motif apa yang mungkin bikin orang mau nusuk Hamad. Soalnya sang suami itu pure ngajar doang tiap harinya. Maksudnya, masa iya muridnya yang mau nusuk? Gak mungkin banget kan? Siapa ya, Mas? Yang nanya dan yang ditanya sama-sama gak tahu jawabannya, Beb. Bisiknya dan memejamkan matanya lagi. Ini juga jadi masalah. Untuk Baby setidaknya. Ia merasa gundah kalau Hamad sudah tidur lagi. Pria ini. Kalau tidur jadi lama banget. Biasanya kalau orang sakit di rumah sakit, tidurkan dikit-dikit. Nah ini. Mas Hamad sekali tidur bisa 5 jam. Dan ini bukan tidur malam. Walau baru 2 hari kejadian ini. Tidur kelamaan itu bikin Baby khawatir. Srit. Mbak Baby. Sapa Bu Marni. Ya Bu? Suaminya. Tidur. Misiknya kini. Baby mengangguk. Lalu ia memanggil Baby agar mendekat. Apa suami kamu gak punya penggemar? Maksudnya? Bisa loh. Penggemar itu berbuat seperti itu. Saya gak sengaja dengar. Tadi, hehe. Baby hanya memutar matanya. Ya elah Bu. Intinya, penggemar juga bisa berbuat sedrastis ini, bukan hanya musuh. Maksudnya, Jetty, coba pikir. Siapa yang naksir berat sama suami kamu? Itu bisa dicurigai. Oh, maksudnya, Baby kaget sendiri. Suami kamu itu ganteng, masa kamu gak kepikiran? Pasti banyak yang naksir sama dia. Plus, kamu itu wajahnya biasa aja, Beb. Maaf ya, tapi ini analisa saya sebagai orang luar. Pasti orang yang naksir sama suami kamu mikir gini. Itu cowok ganteng masa ceweknya biasa aja? Cakepan juga aku. Kalau aku gak bisa dapatin dia, ya gak usah ada orang yang bisa dapatin dia aja. Gitu. Baby mundur beberapa langkah. Bu, kok nyeremin? Kalau kamu terlibat dalam keadaan seperti ini, kamu harus bisa berpikir seperti penjahatnya. Jangan polos-polos. Kalau kamu polos ya gak akan nemu jalannya. Coba. Ada gak yang naksir media? Naksir yang berat banget gitu. Banyak Bu, kalau itu mah. Tapi ya diam-diam aja. Nah, itu coba kamu list. Dan postur tubuhnya dicocokin sama si pelaku. Kan Mas yang tadi ngeliat posturnya dari belakang. Ya seharusnya bisa kan? Saya jadi kepikiran Bu. Keluh Baby lemas. Nasinya sudah tak tampak menggiurkan lagi. Orang kayak gitu. Kalau gak ditangkap, dia akan terus coba. Dia mikirnya dia untouchable. Tak tersentuh hukum. Jadi dia akan ngulangin kejahatan yang sama. Makanya, usut tuntas. Jangan kasih kendor. Sama sekali. Waduh. Menggelora kali. Iya Bu, doakan ya Bu.
Baby dibuat semakin cemas. Apa benar? Kalau sampai kasus ini bikin pondok ditutup gimana? Gus Hanan dan Dijah datang menjelang zuhur. Wajah mereka berdua sama murungnya. Ada apa, Jah? Bisik Baby kepada sahabatnya. Pondok disegel polisi. Ditutup. Ucapan itu seperti petir menyambar di telinga Baby. Ini yang dia takutkan.